Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas perbedaan prosesor Intel dan AMD. Namun sebelum kita membahas materi tersebut, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Febri Pujiani, NIM 200512140666 dari kelas Sistem Informasi 2020B, Prodi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Nah, langsung saja kita bahas perbedaan antara Intel dan AMD. Nah, teman-teman, saat kita menggunakan laptop atau PC, tentu saja ada bagian yang wajib dipenuhi agar senantiasa perangkat tersebut dapat berjalan lancar. Hal tersebut tidak lain adalah prosesor. Hingga saat ini terdapat dua merek prosesor yang tengah bersaing ketat guna menguasai pasaran laptop Indonesia. Kedua prosesor itu adalah AMD dan Intel. Jika ditinjau dari sisi historinya, Intel telah diproduksi prosesor jauh lebih awal dibandingkan dengan AMD. Bahkan, Intel sudah berhasil mempelopori penggunaan prosesor bagi perangkat elektronik seperti halnya komputer. Meskipun demikian, bukan berarti AMD kalah bagus dari Intel. Nah, mari kita bahas lebih jauh lagi tentang perbedaan AMD dan Intel. Apa sih itu Intel? Intel Corporation merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor yang mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel didirikan oleh dua orang, yaitu Robert Noyce dan Gordon Moore pada tahun 1968 yang berbasis di Santa Clara, California. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, ada orang ketiga yang selalu mendampingi Intel selama masa merintisnya, yaitu Andy Grove, yang dikenal sebagai pemimpin strategis perusahaan Intel. Sejak tahun 1990 sampai hingga sekarang, Intel didaulat sebagai produsen prosesor tersukses dan terbesar di dunia, yang berkantor pusat di California, Silicon Valley, dan memiliki cabang di seluruh dunia. Dalam sejarah perkembangannya, Robert dan Gordon mengembangkan perusahaan Intel hingga perusahaan tersebut tumbuh melewati beberapa fase yang berbeda. Pada awal didirikannya, Intel hanya dikenal karena kemampuannya membuat semikonduktor, dengan produk utamanya adalah Chip Static Random Access Memory atau SRAM. Bisnis Intel mulai berkembang sepanjang tahun 1970-an, di mana pada kurun waktu tersebut Intel telah mengembangkan proses manufaktur dan memperlebar lini produksinya. Namun, produk utama Intel tetap didominasi oleh peripheral memori. Setelah Intel menciptakan mikroprosesor pertamanya pada tahun 1971 dan salah satu dari mikrokomputer pertamanya di tahun 1972, bisnis Intel lebih didominasi oleh produk chip Dynamic Random Access Memory atau DRAM. Namun, persaingan antara produk semikonduktor dari Intel dengan semikonduktor buatan Jepang telah menurunkan pendapatan Intel secara dramatis pada tahun 1983. Barulah pada akhir tahun 1980-an, PC buatan IBM yang tiba-tiba menuai sukses membuat CEO Intel, Andy Grove, memberikan komando pada seluruh unit perusahaan ini
untuk lebih berfokus pada pembuatan mikroprosesor. Grove juga mengubah aspek-aspek fundamental dalam model bisnis mikroprosesor ini. Sampai sekarang, Intel berfokus ke produk mikroprosesor seperti chip SRAM, DRAM, mikroprosesor, motherboard chipset, flash memory, peripheral memory, network interface controller, integrated circuit, graphic chip, dan embedded processor. Nah, selanjutnya yaitu secara singkat tentang prosesor AMD. Nah, setelah tahun 1980-an, beberapa pengembang chipset seperti AMD atau Advanced Micro Device dan CRIC mulai menantang Intel dengan memproduksi sendiri chip prosesor Intel Compatible. Chip tersebut mendukung rangkaian instruksi yang ada di prosesor Intel. Harga lebih murah dan kadang mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan produk Intel. AMD mulai menggebrak pasaran dengan prosesor buatannya sendiri pada tahun 1996 dengan merilis AMD K5. Sebelumnya, AMD sudah membuat prosesor seperti AM486 pada masa Intel 368 dan 486, namun masih di bawah lisensi Intel. AMD K5 ini mendapat respon yang baik. Kemudian ada AMD K6 yang dirilis pada tahun 1997 dengan kecepatan 166 dan 200 MHz. Prosesor ini memang dirilis untuk diadu dengan kemampuan prosesor Intel. Perbedaan antara prosesor Intel dan prosesor AMD dari segi arsitektur. AMD mengintegrasikan memori controller ke dalam prosesornya, sehingga jalur data antara prosesor dengan chipset jadi lebih singkat. Intel tidak mengintegrasikan memori controller ini ke dalam prosesornya, meskipun sekarang pandangan itu sudah dirubah dengan kehadiran Core i7 atau codename Nehalem dan lebih berfokus pada penanaman memori internal pada prosesor. Baik Intel maupun AMD memiliki keunggulan masing-masing. Bagi AMD, penanaman memori controller yang sering disebut sebagai hyper transport ke dalam prosesor membuat transfer data rate menjadi lebih cepat karena data tidak harus menunggu dari memori utama, tetapi menjadikan memori internal pada prosesor menjadi kecil. Bagi Intel, pengintegrasian memori internal prosesor yang besar didapat dari penanaman jumlah transistor yang besar, membuatnya perkasa dalam hal aplikasi multithreading, karena berkaitan dengan fungsi utama memori internal prosesor itu sendiri sebagai penyimpanan data sementara yang akan diolah oleh prosesor, tetapi kurang didikdaya dalam kisaran harga. Selanjutnya yaitu dari segi suhu prosesor. Pada manajemen suhu prosesor, Intel lebih unggul dibandingkan dengan AMD guna mengatur kebutuhan suhu ketika prosesor bekerja. Terobosan ini akan menjadikan kinerja prosesor otomatis diturunkan ketika suhu meningkat. Dengan adanya penyesuaian suhu secara otomatis ini, prosesor Intel terbilang jauh lebih tenang. Selain itu, Intel juga tidak menyebabkan laptop menjadi terlalu panas layaknya AMD. Suhu harus tetap terjaga agar jangan sampai overheat yang mengakibatkan kinerja prosesor menjadi melemah. Intel didukung dengan teknologi hypercooling prosesor yang menunjang kinerja suhu saat suhu mulai meningkat. Dari segi kualitas grafik, AMD lebih baik dibandingkan Intel. Proses AMD dengan grafik Radeon sanggup melampaui prosesor Intel dengan grafis Intel Iris. Meskipun
Intel telah meluncurkan Iris Pro, tetap saja prosesor AMD Ryzen dengan generasi terbaru Radeon lebih unggul. Dalam kemampuan multimedia, di sini terdapat perbedaan dari segi multimedia. Yang paling mencolok adalah kualitas gambar yang ditampilkan Intel jauh lebih tajam dibandingkan AMD. Rendering video akan lebih cepat pada prosesor Intel dibandingkan dengan prosesor AMD. AMD sedikit lebih tertinggal dibandingkan dengan Intel dari sisi multimedia. Bahkan hal ini juga sudah terbukti dalam dunia game di seluruh dunia. Dari segi penggunaan, banyak orang yang berpendapat bahwa AMD itu lebih ditujukan untuk gaming, sedangkan Intel ditujukan ke aplikasi berat. Pandangan ini hampir benar, dikarenakan dalam hal gaming tidak dibutuhkan memori prosesor yang besar, atau sering disebut L2 change. Tetapi transfer data yang cepat sekarang sudah diambil alih oleh GPU. Intel jauh lebih menyenangkan dipaksa bermain dengan banyak aplikasi karena memori internalnya yang besar dibanding prosesor sekelas AMD. Pada kompatibilitas dengan GPU discrete, untuk kategori high-end, Intel lebih disarankan daripada AMD. Kartu grafis seperti Nvidia cenderung lebih cocok ke Intel dibandingkan dengan AMD. Power prosesor AMD yang tertinggi pun masih kurang kompatibel dengan Nvidia dibandingkan dengan Intel Core i3 atau i5. Karena GPU Nvidia lebih kompatibel dengan Intel. Saat digunakan bermain game berat, prosesor Intel bisa menghasilkan frame rate hingga 30 fps lebih tinggi dibandingkan AMD. Pada segi overclock prosesor, overclocking adalah upaya untuk meningkatkan clock rate atau kecepatan prosesor agar dapat melampaui kecepatan maksimalnya. Intel lebih unggul dibandingkan AMD dalam hari ini. Peningkatan kecepatan setelah overclock pada Intel masih dapat mencapai 4,5 GHz. Perlu diingat, overclocking membutuhkan sistem pendinginan yang lebih tinggi karena jika suhu prosesor tidak didinginkan secara ekstrim akan berakibat kerusaknya komponen pada prosesor itu sendiri. Dari segi speed prosesor, berdasarkan tes benchmark tentang AMD dan Intel diklaim jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan prosesor AMD. Walaupun tidak kalah jauh, akan tetapi mutlak bahwa Intel memiliki kecepatan yang lebih baik ketimbang AMD. Pada sensitivitas virus, AMD memiliki EFP atau Enhanced Virus Protection, yaitu fitur pendeteksi virus atau malware dalam sebuah program secara otomatis. Jika terdeteksi virus, proses AMD tidak akan memproses tindakan tersebut. Sensitivitas virus AMD lebih baik dibandingkan dengan Intel. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu dari segi harga. Dari segi harga, AMD lebih murah dibandingkan Intel. Untuk kelas menengah ke bawah, harga yang ditawarkan AMD lebih terjangkau dibandingkan Intel walaupun dengan spesifikasi yang sama. Perbedaan ini adalah hal yang paling mencolok antara Intel dan AMD. Namun untuk kelas atas, harga yang ada tidak jauh berbeda. Nah, itu tadi merupakan perbedaan antara prosesor Intel dan prosesor AMD. Semoga dapat membantu teman-teman yang ingin mencari laptop agar dapat memilih prosesor yang sesuai dengan kegiatan teman-teman. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.